Halo semuanya, selamat datang di channel Nur Aini. Hari ini kita akan merakit sebuah PC dari awal, sekaligus menjelaskan fungsi dari setiap komponen yang digunakan. Jadi, buat kamu yang masih pemula atau ingin belajar tentang komputer, tonton video ini sampai selesai ya. Pertama, kita mulai dari casing. Casing adalah tempat atau wadah yang menampung semua komponen komputer. Fungsinya tidak hanya untuk merapikan tampilan, tapi juga untuk menjaga sirkulasi udara dan melindungi komponen dari debu serta kerusakan fisik. Selanjutnya itu adalah Power Supply Unit atau PSU, yang fungsinya adalah untuk mengubah arus listrik dari PLN atau AC menjadi arus DC yang bisa digunakan oleh komponen komputer seperti motherboard, hard disk, dan kipas. PSU juga menentukan kestabilan daya, jadi kualitas PSU sangat penting. Dan ini adalah tata cara pemasangan power supply unit kepada casing sebuah PC. Setelah power supply sudah ditempatkan di posisi yang sesuai pada bagian belakang casing, sekarang saatnya kita pasang sekrup untuk menguncinya. Gunakan 4 buah sekrup yang biasanya sudah disediakan dalam paket casing atau power supply. Kencangkan sekrup satu persatu di keempat sudut agar power supply terpasang dengan kuat dan tidak goyang. Pastikan semua sekrup sudah terpasang dengan rata dan tidak miring, supaya aman saat casing digerakkan atau dibawa. Ini dia motherboard atau papan induk. Motherboard adalah komponen utama yang menghubungkan semua bagian komputer, mulai dari CPU, RAM, VGA, storage, hingga koneksi ke power supply. Bisa dibilang, ini adalah tulang punggung dari seluruh sistem komputer. Yang pertama saya akan jelaskan itu adalah port I/O atau input output. Serial port untuk komunikasi data antar perangkat seperti modem dan router, biasanya pakai kabel DB9. RJ45, port jaringan untuk koneksi LAN dan internet pakai kabel Ethernet. USB 3.0, port USB cepat atau 5 Gbps warna biru, cocok untuk hard disk, flash disk, dan perangkat modern. Lalu USB 2.0, port USB standar atau 480 Mbps, umum untuk mouse, keyboard, dan printer. Dan yang terakhir VGA port yang mengirim tampilan video ke monitor atau proyektor, sinyal analog bentuk trapesium 15 pin. Ini adalah konektor daya ATX 24 pin yang menyalurkan daya primer dari power supply ke motherboard. Selanjutnya adalah soket CPU, yaitu tempat pemasangan CPU agar dapat terhubung dengan seluruh komponen motherboard. Konektor daya 8 pin yaitu konektor yang memasukkan daya tambahan khusus ke CPU. Port USB adalah antarmuka yang memungkinkan PC berinteraksi dan perangkat lain, baik untuk pertukaran data maupun penyediaan data. Selanjutnya adalah chipset heatsink, yang berfungsi untuk mendinginkan chipset motherboard. Lalu untuk SATA power adalah kabel yang menyalurkan daya listrik dari power supply atau PSU ke perangkat penyimpanan. Sementara SATA data dia adalah kabel yang berfungsi untuk menghubungkan drive ke motherboard untuk transfer data. Yang pertama saya akan jelaskan pada bagian ini yaitu adalah BMC atau Baseboard Management Controller, yang berfungsi mengelola remote management server, misalnya IPMI, penting untuk pengawasan dan kontrol sistem server jarak jauh tanpa sistem operasi aktif. Yang kedua adalah CMOS Battery Header, yang berfungsi tempat koneksi baterai CMOS yang menyuplai daya ke chip BIOS dan menjaga pengaturan BIOS dan waktu sistem agar tidak hilang saat listrik mati. Dan yang terakhir adalah voltage regulator atau regulator tegangan, yang berfungsi mengatur dan menstabilkan tegangan listrik untuk chip penting di papan. Umumnya digunakan untuk suplai daya BMC atau chip memori. Dan di sini ada USB 3.0 header yang berfungsi menghubungkan port USB 3.0 di casing ke motherboard agar bisa digunakan. Selanjutnya itu ada PCIe X16 slots yang berfungsi sebagai tempat memasang kartu tambahan seperti VGA atau kartu grafis, sound card, dan atau LAN card. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan dan menstabilkan aliran listrik untuk menjaga kestabilan komponen motherboard.
Dan ada PCIe 3.0 label yang berfungsi menunjukkan versi slot PCIe atau PCIe 3.0 punya kecepatan tinggi untuk perangkat seperti GPU. Dan yang terakhir adalah coin cell battery atau baterai CMOS yang berfungsi memberi daya ke BIOS saat PC mati agar waktu dan pengaturan BIOS tidak hilang. Lalu di bagian sini tuh ada front panel header yang berfungsi sebagai tempat menghubungkan kabel dari casing seperti tombol power, reset, indikator LED, dan speaker. Dan ada juga BIOS chip yang berfungsi untuk menyimpan firmware dasar atau BIOS untuk memulai komputer dan mengatur konfigurasi perangkat keras. Selanjutnya ada CPU socket yang berfungsi sebagai slot tempat prosesor atau CPU dipasang. Lalu ada integrated circuit atau IC yang berfungsi mengatur berbagai fungsi logika seperti pengendalian data, komunikasi antar komponen, atau input-output. Dan yang kelima itu ada kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik untuk menstabilkan tegangan dan menyaring gangguan listrik atau noise. Dan yang terakhir itu di sini ada electrolytic kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam jumlah besar dan digunakan untuk stabilisasi tegangan seperti filtrasi daya ke komponen seperti CPU dan chipset. Setelah motherboard kita posisikan dengan benar di dalam casing, langkah selanjutnya adalah memasang sekrup untuk menguncinya. Pastikan lubang-lubang di motherboard sejajar dengan dudukan atau stand off yang ada di casing. Gunakan sekrup kecil khusus motherboard, lalu kencangkan satu persatu. Biasanya ada sekitar 6-9 titik tergantung ukuran motherboardnya. Kencangkan sekrupnya, jangan terlalu keras agar tidak merusak papan sirkuit. Dan sekrup ini, motherboard akan terpasang kokoh dan siap dipasangi komponen lainnya. CPU atau prosesor adalah komponen inti komputer yang berfungsi sebagai otaknya, menjalankan semua perintah dan proses data dari sistem operasi maupun aplikasi. Kali ini, kita menggunakan Intel Xeon E2224 dengan kecepatan 3.40 GHz. Proses ini termasuk seri Xeon yang dirancang untuk komputer server dan workstation dengan performa yang stabil dan tahan bekerja dalam waktu lama. Sebelum pemasangan, pastikan tangan bersih dan kering dan jangan menyentuh bagian bawah prosesor. Sekarang, kita pasang CPU ke motherboard. Buka tuas pengunci soket CPU, lalu cocokkan tanda segitiga kecil di sudut prosesor dengan tanda pada soket. Letakkan prosesor secara perlahan tanpa ditekan. Setelah pas, turunkan kembali tuas untuk mengunci CPU. Pastikan terpasang dengan rapi agar tidak merusak pin dan siap digunakan. Ini adalah RAM DDR4 merek Apache, komponen penting yang berfungsi sebagai memori sementara untuk menyimpan data dari aplikasi yang sedang berjalan. RAM mempercepat proses kerja komputer karena datanya bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU. Pemasangannya cukup mudah. Cocokkan dilakukan di bawah RAM dengan slot di motherboard, lalu tekan hingga terdengar klik. Pastikan kedua pengunci di sisi slot menutup dengan sempurna. Tandanya RAM sudah terpasang dengan benar. Ini adalah kipas pendingin CPU fan yang berfungsi untuk menjaga suhu prosesor tetap stabil agar tidak overheat saat menggunakan. Pemasangannya cukup mudah. Posisikan kipas tepat di atas prosesor. Sejajarkan lubang baut dengan dudukan di motherboard. Setelah posisinya pas, kencangkan sekrup satu persatu secara menyilang agar tekanan merata. Pastikan kipas menempel erat dan tidak goyang. Terakhir, colokkan kabel kipas ke header CPU fan di motherboard agar bisa menyala saat PC hidup. Sekarang kita akan memasang hard disk berkapasitas 1 TB. Hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan permanen, tempat di mana sistem operasi, aplikasi, dan semua data seperti dokumen, musik, hingga video disimpan. Biasanya, hard disk memiliki kapasitas besar, sementara SSD menawarkan kecepatan baca atau tulis yang lebih tinggi. Untuk pemasangannya, siapkan slot atau bracket HDD yang ada di casing. Masukkan hard disk ke dalam slot tersebut dan arah port SATA menghadap ke dalam. Lalu, ini adalah kabel ATX 24 pin yang berfungsi untuk menyuplai daya utama ke motherboard. Untuk memasangnya,
Temukan port 24 pin di motherboard, lalu cocokkan bentuk konektornya yang hanya bisa masuk satu arah, dan tekan kuat sampai terdengar bunyi klik sebagai tanda sudah terkunci. Pastikan terpasang rapat agar motherboard bisa mendapatkan daya dengan benar. Kabel berwarna kuning dan hitam yang terlihat di sini adalah kabel power 8 pin APS dari power supply yang digunakan untuk memberikan daya langsung ke prosesor melalui motherboard. Kabel ini sangat penting karena tanpa koneksi ini server tidak akan bisa menyuplai daya ke CPU dan sistem tidak akan menyala. Cara pemasangannya cukup mudah, tapi harus hati-hati. Pastikan konektor 8 pin dipasang ke port yang sesuai pada motherboard. Biasanya dekat dengan soket CPU, seperti yang terlihat pada gambar ini. Perhatikan bentuk konektor dan portnya, karena hanya bisa masuk satu arah. Jangan paksa jika tidak pas. Pastikan konektor terpasang kuat dan klik pada tempatnya agar tidak mudah lepas saat server dinyalakan atau ketika terjadi sebuah getaran. Ini adalah kabel USB front panel. Biasanya digunakan untuk menghubungkan port USB bagian depan casing ke motherboard. Cara pemasangannya, colokkan konektor ini ke header USB pada motherboard yang biasanya diberi label USB 1, USB 2, dan seterusnya. Perhatikan pin kosong pada konektor dan sesuaikan dengan pin pada motherboard agar tidak terbalik saat memasang. Ini adalah kabel front panel. Biasanya digunakan untuk tombol power, reset, LED indikator, dan port USB di bagian depan casing. Cara pemasangannya, cocokkan konektor ini ke pin F panel pada motherboard. Biasanya pin ini diberi label kecil seperti PWR, SW, reset, HDD, LED, atau PLED. Pastikan urutannya sesuai petunjuk di manual motherboard agar fungsi tombol dan lampu bekerja dengan benar. Lalu ini adalah kabel USB 3.0 front panel yang digunakan untuk menghubungkan port USB 3.0 di bagian depan casing ke motherboard. Cara pemasangannya, cukup colokkan konektor ini ke header USB 3.0 pada motherboard. Biasanya berwarna biru dan terdiri dari 20 pin. Pastikan posisi notch atau lekukan sesuai agar tidak salah pasang. Ini adalah kabel konektor audio front panel. Kabel ini menghubungkan port audio, biasanya handphone dan mic, di bagian depan casing ke motherboard. Cara pemasangannya, colokkan konektor ini ke header atau HD audio atau AC97 pada motherboard yang biasanya terletak di pojok bawah kiri. Sesuaikan posisi pin kosong agar tidak terbalik saat memasang. Ini adalah kabel power SATA dari power supply. Kabel ini digunakan untuk memberikan daya ke perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, atau DVD-ROM. Cara pemasangannya, colokkan konektor ini ke port power SATA pada perangkat HDD atau SSD. Perhatikan bentuk konektornya agar tidak terbalik saat dipasang karena berbentuk L. Ini adalah kabel SATA. Kabel ini umumnya digunakan pada server atau perangkat komputer khusus untuk menghubungkan motherboard dengan unit distribusi daya atau power distribusi board. Ini juga adalah kabel SATA, jenis kabel data yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, solid state drive, dan optical drive ke motherboard. Ini adalah tampilan akhir ketika semua komponen-komponen yang ada pada sebuah PC tersebut telah terpasang dan rapi, dan saatnya kita akan menutup casing pada PC tersebut. Setelah pemasangan penutup casing sudah selesai, selanjutnya kita akan memasang baut atau sekrup pada bagian luar casing. Diusahakan sekrup atau baut yang dipasang pada penutup casing dikunci sekuat mungkin agar penutup casing tidak mudah terbuka saat terjadi sebuah getaran. Dan ini adalah tampilan akhir ketika semua casing sudah terpasang dengan rapi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton.